Cabi. Di tempat lain, Sila sedang mengotak-atik pekerjaannya. Sejak Sila memutuskan untuk fokus dengan kuliahnya, Farel meminta Sila untuk tinggal di apartemennya. Tentu harus melewati tahap omelan, peringatan, serta ancaman dari Suryo. Farel malah bahagia dapat ancaman oleh Suryo. Bahkan Farel dengan senang hati memberikan lehernya ke Suryo jika dirinya memang melanggar peringatan dari Suryo. Sayang, Farel datang membawakan susu dan roti untuk Sila. Sila mengangguk lalu menerima susu itu, tapi saat Sila hendak meminumnya, Farel merampasnya dan Farel mengelus kepala Sila. "Panas sayang, aku tiup ya," kata Farel dibalas anggukan oleh Sila, sementara Sila kembali fokus dengan layar laptopnya. Suryo ingin libur selama 3 bulan demi putrinya, tapi pada kenyataannya orang-orang langganannya tidak menerima usulan Suryo yang ingin libur. Hingga mau tidak mau Suryo harus tetap berdagang, walaupun tidak sampai malam, tapi tetap saja Suryo tidak bisa menjaga putrinya. Itulah sebabnya Suryo percaya Farel yang tidak bekerja karena ada Arel yang bekerja. Suryo meminta pada Farel untuk menjaga pola makan putrinya jangan sampai jatuh sakit. Suryo pekerja keras, tentu ia mengenal putrinya juga sama. Jika Sila serius, apapun akan dilupakan termasuk perutnya yang lapar. Apalagi jika duduk di layar laptop, mata Sila bisa saja berubah hitam jika tidak diatur jam tidurnya oleh seseorang. "Udah sayang, udah dingin," kata Farel dan Sila meneguknya sampai habis dan meletakkannya. Farel dengan telaten menghapus bibir Sila yang belepotan susu. Farel menyuapi Sila makan roti dan Sila menerimanya. "Jangan terlalu dekat dengan laptop sayang," kata Farel dibalas anggukan oleh Sila. Farel mengecup pelipis Sila lalu membawa pergi nampan bekas sarapan Sila. Farel sama sekali tidak mengganggu Sila, ia persis seperti seorang ayah yang mengawasi putrinya. Farel bisa melihat Sila saja sudah membuatnya senang, dan ia tidak butuh hal lainnya lagi. Malam hari, "Udah sayang, udah malam," Farel menekan kepala Sila. Sila menoleh ke arah jam dinding dan Farel yang tengah menatap lembut dirinya. Sila merentangkan tangannya dan Farel menggendong Sila setelah dapat kecupan sayang. "Kemana om?" tanya Sila melihat Farel membawanya ke kamar mandi. "Gosok gigi, cuci muka dan cuci kaki," jawab Farel. Sila mengerucutkan bibirnya dan Farel hanya tertawa lebar menduselkan hidungnya dengan hidung Sila. Mereka tidak melakukan apapun, hanya berpelukan saja di atas ranjang. Sila tidak melakukan apapun, hanya fokus dengan pekerjaannya, kampusnya, karena Sila begitu gigih ingin menyelesaikan kuliahnya dengan cepat. Sedangkan Farel sudah berubah dari pekerjaannya yang seorang CEO menjadi chef pribadi untuk Sila. Farel menonton TV Miss Grand International yang menjadi perwakilan Indonesia adalah Dewi Cahyani, di mana wanita itu adalah juara 2 dari ajang Putri Indonesia season 7. "Cak, kekasihku jauh lebih cantik darinya," gumam Farel terkekeh geli melihat pakaian Miss Internasional yang sangat terbuka lah barat. "Beruntung saja Maharaniku menolaknya. Jika dia menerimanya, entah apa yang akan aku lakukan pada siaran TV ini yang meminta Maharaniku memakai pakaian seperti telanjang ini," gerutu Farel mengganti siaran TV-nya. Farel malah menonton cara memasak alias pekerjaan chef. Menontonnya begitu serius karena ia sangat pandai merekam dan mengingat sesuatu dengan otak kecilnya yang seperti monster saja. "Apa aku masak menu ini ya?" gumam Farel tersenyum lebar. Farel dengan senang hati memasakkan Sila hingga tidak terasa tubuh Sila sedikit berisi, bahkan pipinya terlihat cabi karena mulai jarang berolahraga, fokus dengan laptopnya itu saja. "Udah om, lihatlah pipiku semakin berisi," kesal Sila yang tak terima Farel kembali menyodorkan makanan. Farel terkekeh malah dengan gemasnya, ia mencium pipi Sila yang tampak lebih berisi. "Kamu malah terlihat sangat menggemaskan sayang." Sila mendorong tubuh kekar Farel. "Aku mau lanjutin," kesal Sila, tapi bukan Farel namanya jika ia tidak bisa memaksa kekasihnya makan. Siang harinya Suryo datang ke apartemen Farel, dan Farel yang ada di ruang tamu segera membukakan pintu. "Papa," senyum Farel mengambil alih barang-barang bawaan Suryo. "Di mana Sila nak?" tanya Suryo. "Biasalah Pak, dia masih betah dengan laptopnya," jawab Farel dan Suryo tersenyum mendengarnya. Farel membawa Sila ke kamar Sila dan terdengar oleh Suryo putrinya itu tengah mengomel.
Udah om, aku bisa jadi babi buntal jika om terus saja memberikanku makanan. Cerocos Sila tanpa melihat pelakunya. Farel tertawa kecil lalu meninggalkan Suryo dengan Sila seolah sengaja untuk memberi ruang pada papa dan anak itu. Papa? Sila menoleh mendengar suara Suryo. Suryo kaget melihat pipi Sila yang semakin berisi benar-benar terlihat menggemaskan. Papa? Sila berdiri tegak lalu memeluk Suryo yang tertawa. Papa, lihat apa yang Om Rapan berikan padaku, dia membuatku jadi babi buntal dalam 1 bulan. Adu Sila membuat Suryo terbahak. Papa senang putri cantik papi jadi ikan buntal. Kesal Sila mendongakkan kepalanya. Papa khawatir kamu tidak makan sayang dan akan kurus, tapi tidak disangka putri kesayangan papa bahagia sekali ya. Bahkan sudah menjadi ikan buntal yang lucu, ejek Suryo. Is papa. Rengek Sila tak terima diejek ikan buntal. Sebenarnya Sila malah terlihat lebih cantik dengan pipi cabi, tapi pekerjaannya yang menjadi seorang model membuatnya harus menjaga berat badan. Padahal berat badan Sila hanya menambah 1 kilogram saja, tidak ada yang tahu, hanya pipinya saja yang terlihat lebih berisi. Dan juga alasannya karena Sila tinggi. Terima kasih nak, papa harap kamu terus mengawasi pola makannya, ucap Suryo menepuk pundak Farel. Iya pak, Farel tersenyum saja ke Suryo. Oh ya, kenapa kembaranmu bisa ada di Bandung? Tanya Suryo penasaran. Dari mana papa tahu? Tanya Farel. Dari Mang Ujang, dia mau buka usaha jualan baju di samping ruko papa dan belanjanya di sana, jawab Suryo. Iya pak, dia sedang mengurus hal kecil. Aku sendiri juga heran kenapa dia selalu turun ke lapangan sendiri jika ada hal yang tidak dia sukai karena tidak wajar. Kakek Farel heran dengan karakter Ali yang terkadang berbeda darinya. Itu karena dia tahu arti tanggung jawab, jawab Suryo. Dia lebih mirip dengan Tuan Ramon saat masa mudanya, sambung Suryo lagi. Farel menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kamu juga nah, hanya saja cara kalian berbeda, jelas Suryo yang tahu pikiran Farel. Lalu bagaimana tempat makan papa? Mang Ujang buka usaha sendiri, papa bagaimana? Tanya Farel. Papa mencari karyawan yang lain lah. Kenapa papa harus menghalanginya yang mau buka usaha sendiri? Jawab Suryo terkekeh. Mang Aji bagaimana pak? Tanya Farel. Mang Aji katanya mau beli apartemen dan mobil baru, mau buka usaha sendiri katanya. Jawab Suryo terkekeh. Farel hanya bisa tersenyum dengan ketulusan Suryo memperlakukan anak buahnya. Jika di luar sana banyak cara bos untuk tetap mengikat karyawannya dengan alasan hutang, tapi Suryo malah berbeda.